Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama saya hormati ibu dosen kami, yaitu Ibu Novitayanti MPD. Baik, sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Muhammad Syafid, NIM 2204010223. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk melunasi tugas dari ibu dosen dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis dengan judul mengoptimalkan kegiatan intra keagamaan sekolah dalam menunjang kompetensi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. A. Pengertian aktivitas. Aktivitas adalah perbuatan yang dilakukan siswa secara sadar untuk mencapai perbuatan yang lebih baik. Mengatakan bahwa belajar sambil melaksanakan aktivitas lebih banyak mendatangkan hasil bagi anak didik. Sebab kesan yang didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama di dalam benaknya. Jadi ada beberapa hal, yaitunya prinsip-prinsip aktivitas. Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan dilihat dari sudut pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat unsur kejiwaan seseorang, subjek belajar dapatlah diketahui bagaimana prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar itu. Karena dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa, maka sudah tentu yang menjadi fokus perhatian dalam komponen manusiawi yang melaksanakan aktivitas dan belajar mengajar, yakni siswa dan guru. Yang kedua, jenis-jenis aktivitas. Jadi jenis-jenis aktivitas tersebut ada beberapa pembagian. Yang pertama, visual activities, yang berkaitan dengan membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, oral activities, secara menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara dan diskusi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitunya lecturing activities, sebagai contoh mendengar uraian, percakapan, diskusi, musik dan pidato. Yang keempat yaitu ada namanya writing activities, yaitunya misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angkat dan menyalin. Selanjutnya drawing activities, misalnya menggambar, grafik, peta, diagram. Dan selanjutnya motor activities. Selanjutnya mental activities, yang terakhir emotional activities. Jadi itulah jenis-jenis activities dalam pembelajaran. Mudah-mudahan di dalam pembelajaran kita wajib melaksanakan atau menetapkan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan dilihat dari sudut pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat unsur kejiwaan seseorang, subjek belajar dapatlah diketahui bagaimana prinsip-prinsip yang terjadi dalam belajar itu. Karena
dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa, maka sudah tentu yang menjadi fokus perhatian adalah komponen manusiawi yang dilakukan aktivitas dalam belajar mengajar, yakni siswa dan guru. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya mendorong dan mencatat seperti lazim terdapat di sekolah. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama sekali bagi saya sendiri. Akhirul kalam. Terima kasih atas perhatian dan maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.